Untuk pengolahan fermentasi baik itu onggo ataupun yang lainnya, 1 liter E4 itu disarankan hanya untuk Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan Sarjana Deso. Kali ini Sarjana Deso sedang ada di kandang. Oke, siang ini Sarjana Deso ingin sharing kembali membahas tentang onggok ya, comboran, khususnya onggok. Jadi ceritanya tadi malam Sarjana Deso kedatangan onggok sebanyak 5 ton. Nanti akan saya perlihatkan onggoknya. Kemudian kali ini saya ingin kembali sharing tentang bagaimana cara pengolahan onggok yang saya lakukan, yang mungkin bagi teman-teman ada sedikit yang masih bertanya-tanya ya, masih bingung seperti apa prakteknya. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Sarjana Deso, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, tombol merah yang ada di bawah video ini. Kemudian nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan update info terbaru seputar pakan ternak maupun info seputar pertanian lainnya. Oke, mari kita langsung ke lokasi comboran. Oke, inilah comboran. Comboran onggok yang sudah saya olah. Karena kebetulan E4 saya hanya tinggal kurang dari 1 liter. Hanya sekitar mungkin sekitar 700 cc lah atau 0,7 liter. Makanya yang bisa saya olah baru sekian. Karena untuk pengolahan fermentasi baik itu onggo ataupun yang lainnya, 1 liter E4 itu disarankan hanya untuk 1 ton bahan pakan, baik itu yang dicampurkan secara homogen maupun campuran ya, satu jenis bahan pakan ataupun untuk campuran itu totalnya 1 ton. Kalau lebih dari 1 ton maka E4 nya pun harus ditambah. Karena ini kebetulan saya hanya ada sekitar 1 liter kurang sedikit. Ini yang saya olah baru sekitar 1 ton. Ini mungkin 1 ton, mungkin lebih, mungkin ini hanya kira-kira saja. Ini karena onggoknya masih agak basah sehingga ada yang seperti ini ya, ada air. Oke, ini onggok yang sudah saya olah. Cara pengolahannya teman-teman bisa melihat di video yang saya share sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya sudah membagikan tentang cara mengolah onggok versi saya, versi Sarjana Deso. Kemudian untuk yang ini adalah onggok yang tadi malam datang. Ini mungkin jumlahnya sekitar 2 kali lipat dari yang sana ya, 2 kali lipat dari yang sana. Karena ini kalau yang di dalam itu kan tempatnya rata, sudah rata. Ini tempatnya tidak rata, sehingga ini lebih banyak porsi, jumlah onggoknya ini lebih banyak. Jadi seperti itulah yang biasa saya lakukan untuk mengolah onggok. Jadi begitu datang, saya tidak berlama-lama, langsung saya olah. Ini pun nanti juga akan saya olah mungkin besok, karena hari ini saya belum sempat ke toko pertanian ataupun toko-toko yang menyediakan E4 ya. Nah ini sudah sore. Saya belum mencarikan pakan hijauan untuk ternak-ternak. Mungkin besok baru bisa saya olah. Jadi sebanyak inilah onggok yang datang kali ini. Kemudian yang di dalam itu adalah onggok yang sudah saya olah, sudah saya proses. Kalau teman-teman bertanya onggok ini biasanya bertahan berapa bulan, saya pastikan bisa berbulan-bulan, nggak masalah.
Terus bagaimana jika nanti onggoknya kok ternyata timbul apa? Set belatung ya, timbul belatung. Secara prinsip saya pernah menanyakan hal ini ke mantri hewan yang ada di daerah saya, dan petugas kesehatan atau dokter hewan tersebut, mantri hewan tersebut secara lugas menjawab, tidak apa-apa mas, karena proses yang terjadi nanti ketika di dalam perut itu belatungnya sudah mati duluan karena terkena asam lambung yang dari sapi, kemudian dari proses panasnya ketika fermentasi ini juga nanti akan mati. Jadi beliau malah mengatakan bahwasanya belatung tersebut malah bisa menjadi tambahan protein bagi si ternak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika onggok datang, usahakan langsung diolah. Kalau memang fermentatornya atau E4-nya mencukupi, langsung saja diolah semua sampai selesai, sampai habis. Jadi saya hanya mengolahnya seperti ini. Yang penting di bagian bawah itu diberi alas untuk alas onggoknya. Kemudian seperti biasa kita taruh onggoknya itu sekitar ketebalan 20 cm. Lalu ditaburi dengan campuran E4 dengan air garam. Saya menggunakan air garam karena kebetulan tetes tebu di sini agak susah, agak sulit. Saya sudah beberapa kali ke toko-toko yang biasa menjual E4, ternyata selalu habis, katanya nggak ada stoknya. Jadi saya hanya menggunakan E4 kemudian dicampur dengan air, dicampur dengan garam. E4 satu botol itu saya beri air sebanyak kurang lebih 1 galon. Nah, saya menggunakan ember ini. Jadi untuk proses penaburannya saya menggunakan ember kecil saja yang sudah saya lubangi ya. Ini sudah saya lubangi menggunakan paku ya, menggunakan paku yang sudah saya lubangi. Kemudian saya taburkan setiap lapisan, saya taburi atau saya sirami dengan E4, campuran E4 tadi, sampai ini mungkin tinggi lapisan ini hanya sekitar 50 cm mungkin. Buahnya itu sekitar 50 cm. Karena tadi saya hanya menaburkan atau menyiramkan cairan E4 itu sebanyak 2 kali. Kemudian di lapisan yang ketiga, yang terakhir, saya tutup onggok lagi, tapi tidak terlalu tebal ya, mungkin setengah dari lapisan-lapisan yang sebelumnya. Setelah itu kemudian saya tutup seperti ini, saya tutup menggunakan terpal. Jangan lupa, karena ini kebetulan terpalnya bisa menutup semua, hanya sedikit yang nggak ketutup itu, jadi atasnya saya tidak terlalu kasih pemberat. Terus sekedar info, ini biasanya baru saya buka setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu terjadi proses fermentasi, baru saya berikan ke ternak. Untuk menunggu selama seminggu itu, saya biasanya memberikan onggok yang di luar itu yang belum saya olah, saya campur dengan ini ampas tahu. Ini ampas tahu ya, ini bukan onggok. Ini ampas tahu. Satu masak itu sekitar 1 ember ini. Satu masak tahu itu sekitar 10 kilo kedelai, kemudian menjadi ampas sebanyak ini. Ini kalau untuk ampas tahu yang diberikan secara homogen, ini hanya bisa digunakan atau sebaiknya diberikan hanya untuk 1 ekor sapi satu masa itu hasil maksimal ya, hasil maksimal. Kalau hanya untuk sekedar comboran saja, untuk sekedar makanan tambahan, satu masa ini boleh 2 atau 3 sapi diberikan, untuk 2 atau 3 sapi juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk sumber pakan hijauannya jangan telat. Oke, seperti itu. Ini tadi kebetulan sudah saya berikan, nggak habis ternyata comborannya. Sapinya juga sudah kenyang, sekarang sedang pada tidur.
Ini si gombloh yang masih belum mau tidur. Di kandang ini saya memelihara 4 ekor sapi. Kemarin sebenarnya ada 5, cuman yang satu sudah laku, sudah ada yang minat. Oke teman-teman, demikian tadi sekedar sharing dari saya mengenai onggok ataupun comboran ya, khususnya onggok singkong. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean.